Halo semua, perkenalkan saya Anissa Fitria Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng menjadi salah satu fenomena kegagalan pasar di Indonesia. Harga komoditas minyak goreng terus mengalami kenaikan secara signifikan. Memasuki tahun baru ini, harga minyak goreng belum juga turun, malah terus merangkak naik. Harga komoditas minyak goreng terus mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2021 akhir hingga kini memasuki tahun 2022. Harganya pun terlihat belum mengalami penurunan, bahkan berbalik akan terus tinggi. Kementerian Perdagangan atau Kemendak telah melakukan penyesuaian harga perdagangan minyak goreng melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 11 Tahun 2022 mengenai penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Minyak goreng sebesar 14.000 per liter di kemasan untuk kemasan premium, sedangkan untuk harga 13.500 untuk kemasan sederhana, dan harga yang paling murah yaitu pada minyak curah yaitu sekitar 11.500. Kebijakan HET ini dianggap gagal karena stok minyak goreng di pasaran tetap habis dan kini harganya justru melambung. Kelangkaan minyak goreng yang dialami di negeri ini sangat menyengsarakan masyarakat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Tercatat sebanyak total 15,4 juta ton minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2021, namun kini harga minyak goreng perlahan mengalami kenaikan dan menyebabkan kelangkaan. Kenaikan harga minyak goreng dan komoditas disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal. Hal pertama disebabkan oleh lonjakan permintaan dari negara India dan Cina yang menggunakan CPO atau crude palm oil. Permintaan meningkat karena ekonomi negara-negara besar sudah semakin membaik. Tetapi, di saat permintaan mengalami penaikan, terdapat disrupsi suplai pada negara produsen seperti Malaysia dan Amerika Selatan. Disrupsi supply dapat disebabkan adanya faktor musiman, di mana panen terbesar terjadi di bulan tertentu. Faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation, di mana ekspor diperbolehkan dengan syarat minimum untuk memasuki di dalam negeri. Saat memasuki tahun 2022, harga CPO mengalami lonjakan yang cukup signifikan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Konflik tersebut disebabkan menurunnya produksi substitusi CPO seperti sunflowers, coal, dan soybeans, di mana dua negara tersebut merupakan produsen terbesar dalam memproduksi energi dan komoditas. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal kenaikan harga minyak goreng diakibatkan pemerintah dinilai telah gagal mengawasi kestabilan harga dan ketersediaan pasokan minyak goreng di Indonesia. Kondisi ini disebut memprihatinkan lantaran Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit mentah terbesar di dunia. Salah satu penyebab polemik minyak goreng itu adalah adanya dugaan penguasaan sumber daya yang terkonstruksi pada segelintir perusahaan besar. Struktur pasar seperti itu membuat industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah ke oligopoli, yang berdampak terhadap sebagai end user yang merasa dirugikan. Selain itu, kebijakan program biodiesel berdampak pada pergeseran signifikan konsumsi CPO dalam negeri. Sebelumnya, konsumsi dalam negeri didominasi oleh industri pangan, yang lalu beralih ke industri biodiesel, sehingga pengusaha cenderung menyalurkan produksi CPO-nya ke pabrik biodiesel untuk menghindari kerugian. Sebaliknya, pengusaha tidak mendapat insentif jika CPO dijual ke pabrik minyak goreng. Halo, saya Atika Tayarisa Lubis. Selanjutnya akan memaparkan mengenai relevansi studi kasus dengan materi yang kami pilih, yaitu mengenai kegagalan pasar. Sangat disayangkan pada saat pandemi terjadi, tak hanya pengangguran yang bertindak curang demi mendapatkan uang, bahkan banyak oknum dari pemerintahan yang bertindak bak mafia. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kelangkaan minyak goreng yang membuat kebutuhan pokok lainnya naik. Kegagalan pasar dapat terjadi apabila alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana pasar tidak memberikan respon atas suatu produk saat terjadi oversupply maupun overdemand. Harga tidak mampu membatasi permintaan dan tidak bisa meningkatkan penawaran, sehingga tidak tercipta suatu pasar yang efisien. Kegagalan pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya monopoli atau monopsoni, eksternalitas positif maupun negatif,
faktor domestik yang tidak sempurna, kegagalan pemerintah, resesi, krisis, inflasi, pengangguran, distribusi pendapatan, dan barang bumi. Kasus minyak goreng merupakan fenomena pertanda bahwa kegagalan pasar telah terjadi di Indonesia. Kegagalan pasar ini menimbulkan kepanikan, terlebih berkaitan dengan kebutuhan dasar, baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Campur tangan pemerintah dinilai menjadi faktor penyebab terjadinya kegagalan pasar minyak goreng di Indonesia. Permasalahan minyak goreng di tanah air dinilai tidak terlepas dari sistem perdagangan pangan yang bersifat liberal. Sementara, yang bisa dilakukan pemerintah hanya sebatas mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang harus ditaati para pengusaha. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu penetapan kebijakan harga eceran tertinggi atau yang biasa disingkat dengan HET. Namun, pada kenyataannya kebijakan ini dinilai kurang tepat. Sejak HET baru diberlakukan, pemerintah beberapa kali menjamin pasokan akan lancar sepekan ke depan, tetapi belum juga terwujud. Hal ini memberikan harapan yang tinggi terhadap pasar. Namun, jika tidak dapat dipenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap negara yang berperan sebagai penjamin stabilitas dapat berkurang. Jika situasi ini terus berlarut, masyarakat akan membangun sistemnya sendiri untuk mendapatkan minyak goreng. Salah satu yang harus diwaspadai adalah kecemasan yang akan mendorong warga menuju tempat penimbunan dan mengambil sendiri minyak atau menjarah. Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah yaitu memberikan subsidi dari selisih harga pasar minyak goreng dengan yang ditetapkan pemerintah juga dinilai kurang efektif. Kebijakan tersebut justru membuat disparasitas harga di pasar yang mengundang munculnya perilaku oportunitis atau aksi mengambil untung dan penimbunan juga marak terjadi. Pemerintah memang telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menstabilkan stok dan harga minyak goreng, tetapi masalah belum kunjung terpecahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Melia. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang menyebabkan kegagalan pasar di Indonesia. Jadi, solusi yang pertama yaitu membenahi operasi pasar. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan keresahan sosial akibat kelangkaan minyak goreng, pemerintah seharusnya tidak menggelar operasi pasar terbuka. Operasi pasar itu berpotensi memicu kerumunan dan penularan COVID-19 lantaran penerapan protokol kesehatan susah dikontrol. Operasi pasar terbuka itu juga berpotensi salah sasaran karena masyarakat atau pedagang kecil yang sebenarnya paling membutuhkan justru ada yang tidak mendapatkan minyak goreng harga terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menggelar operasi pasar tertutup. Misalnya, melalui mekanisme seperti bantuan sosial yang berbasis kartu sembako. Khusus di pasar-pasar tradisional, pemerintah bisa mengatur distribusinya secara berkala dengan membagikan kupon yang disertai waktu pengambilan. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu mengenai mekanisme pasar. Masalah minyak goreng di dalam negeri hingga kini belum juga usai. Pemerintah mengambil alih dengan mengatur melalui harga eceran tertinggi. Bukannya ampuh, aturan harga eceran tertinggi justru mendorong stok minyak goreng menghilang dari pasar. Warga pun berdayun-dayun mendatangi operasi pasar yang rajin digelar banyak pihak, tapi itu pun dibatasi pembelinya. Akhirnya, pemerintah menyerah membiarkan harga minyak goreng kemasan mengacu pada mekanisme pasar saja. Hanya minyak goreng curah yang masih diatur dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Dengan dilepas mekanisme pasar, harga minyak goreng kemasan kini tidak lagi dipatok sesuai harga eceran tertinggi. Artinya, harga perekonomian akan dihitung mulai dari biaya produksi, harga CPO, hingga pengemasan produk. Sehingga nantinya harga minyak goreng akan sewajarnya, yakni di kisaran Rp19.000 hingga Rp25.000 per liter. Solusi yang selanjutnya yaitu penyediaan cadangan minyak goreng nasional atau dynamic stock komoditas minyak goreng. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara pencadangan minyak goreng nasional yang dilakukan dengan penyediaan tangki-tangki besar pada setiap wilayah. Hal tersebut berkaca seperti halnya komoditas pangan lainnya yang dikelola oleh BUMN Pangan. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga terhadap komoditas minyak goreng, maka pemerintah dapat menggelontorkan stok, sebaliknya ketika harga turun dapat menyimpan stok kembali.
Dari fenomena kenaikan harga minyak goreng lalu, dapat dilihat bahwa pemerintah ingin melakukan stabilisasi namun tidak memiliki stok. Kemudian, berdasarkan investigasi atas Perkasa sendiri yang dimulai sejak Maret 2002, ditemukan bahwa kebijakan berupa harga eceran tertinggi minyak goreng tidak berjalan di beberapa wilayah di Indonesia. Harga eceran tertinggi minyak goreng curah tidak tercapai dikarenakan distribusi belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang saat ini dilakukan ialah stabilisasi harga minyak goreng dengan melibatkan semua stakeholder baik dari perusahaan usaha dan BUMN. Seharusnya untuk stabilisasi harga minyak goreng melalui distribusi dapat ditugaskan kepada BUMN karena diyakini bahwa harga minyak goreng dari Sabang hingga Merauke akan sama sesuai harga eceran tertinggi.